Shalom Ibu dan teman-teman sekalian, kami kelompok 1 ingin mempresentasikan bisnis plan kami. Konsep usaha yang ingin kami jalankan yaitu dompet dan tempat pensil daur ulang limbah plastik. Yang melatar belakangnya yaitu produk dompet dan tempat pensil daur ulang yang ditawarkan adalah kreasi dari bahan-bahan limbah rumah tangga dan tambahan bahan pendukung lainnya. Dompet dan tempat pensil ini dapat digunakan untuk semua jenis umur, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa. Terkadang, penggunaan dompet dan tempat pensil daur ulang ini merupakan hal yang kurang menarik digunakan, dengan alasan dompet bekas dan berasal dari limbah sehingga kurang baik untuk kesehatan. Namun, karena kreasi dari kebanyakan dompet daur ulang, membuat konsumen tergiur akan keindahannya, terutama bagi anak kecil yang menyukai hal-hal baru yang menarik perhatian mereka. Dan bagi para ibu-ibu, ini merupakan hal yang memudahkan mereka dalam berbelanja, karena mereka tidak perlu lagi membayar Rp200 untuk setiap kantong plastik yang mereka gunakan, serta dapat digunakan beberapa kali, serta mudah dibawa kemanapun dan kapanpun mereka pergi karena desainnya yang minimalis. Tujuan dan manfaatnya yang pertama mendapatkan keuntungan dari pemanfaat limbah plastik sebagai hiasan tas daur ulang. Yang kedua, membantu mengurangi limbah plastik. Lalu, siapa saja sasaran dan target pemasaran? Dalam pemasaran dompet daur ulang, sasaran yang diharapkan adalah semua orang dari berbagai usia. Dewasa ini konsumen menginginkan produk yang praktis dan banyak kegunaan di dalamnya. Sebagai contoh, produk adalah dompet daur ulang yang memiliki bentuk yang unik dan menarik. Jumlah penduduk yang besar dan mobilitas yang tinggi akan berkembang budaya hidup praktis dan instan, yang akan membuka peluang pasar tersendiri bagi usaha yang ada. Untuk target pasar untuk saat ini berasal dari komunitas kalangan sendiri, ibu-ibu di sekitar rumah, dan mahasiswa. Lalu pembiayaan. Bisa kita lihat untuk biaya pembelian bahan baku utamanya kami memasang harga Rp50.000, dan untuk biaya-biaya yang tak terduga kami pasang Rp50.000. Jadi total modal yang akan kami gunakan Rp100.000. Untuk target modal atau keuntungan ke depannya bisa dilihat di Word kami. Bagaimana proses pembuatannya? Pertama-tama, kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kantong plastik, gunting, setrika, resleting, dan tembak, aksesoris, dan jangan lupa bahan pelengkap pendukungnya, seperti kain dan kertas minyak sebagai alas penyetrikaan. Kita masuk dalam cara pembuatan. Yang pertama, tentukan konsep. Ambil plastik berwarna, gambar, dan gunting pola sesuai konsep. Yang kedua, ambil plastik bening dilipat 2, masukkan pola plastik berwarna ke dalam lipatan plastik bening, dan rapikan agar tidak semeraut. Yang ketiga, panaskan setrika, beri alas dasar kain dan kertas minyak, letakkan plastik tersebut ke atasnya, dan alas lagi dengan kertas minyak di atasnya. Lalu setrika sampai plastik bening dan pola berwarna menyatu dengan baik. Lalu proses yang keempat, setelah menyatu, gambar dan gunting pola dompet yang ingin dibuat. Setelah itu kita masuk dalam proses pembuatan dompet. Siapkan 2 lembar plastik pola dompet, lem resleting pada plastik pola dan sisi-sisinya juga dengan lem tembak. Tunggu sampai lem mengering. Setelah kering, balik bagian dalamnya, keluarkan, dan terakhir beri hiasan aksesoris untuk mempercantiknya. Real business plan. Strategi pemasaran usaha tas daur ulang ini mempunyai strategi pemasaran, yaitu produk. Produk dompet daur ulang memiliki keunggulan dibandingkan produk yang lebih dulu beredar. Di antaranya keunikan desain dari plastik dan kemudahan untuk dapat dibawa kemana-mana. Lalu pricing. Dalam strategi pricing, produk ini sengaja diluncurkan dengan harga yang cukup murah. Hal itu karena keunggulan produk kami yang memiliki cost production yang rendah. Dengan ini, masyarakat mendapat pilihan produk unik yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Selain itu,
Reseller produk tas ini juga mendapat selisih keuntungan apabila membeli dalam jumlah besar. Pleats, tempat pemasaran yang digunakan untuk produk Latrik ini diantaranya pusat perbelanjaan, toko dan pasar tradisional, sekolah atau kampus, dan sekitar rumah. Namun, mengingat adanya masa pandemi COVID-19, maka kami akan lebih menggunakan media sosial seperti Marketplace, WA, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagai sarana pemasarannya. Bagaimana promosinya? Promosi produk dompet daur ulang akan kami lakukan dengan mempromosikan melalui media-media sosial. Berikut lampiran sedikit gambaran produk yang akan kami buat. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Shalom.